Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Teman sekalian, jamaah salat maghrib masjid ikhlas rahmatullah, melanjutkan uraian tema tentang masalah kejujuran pada derajat atau tingkat kejujuran yang keempat menurut Imam Ghazali adalah jujur untuk memenuhi niat yang sudah kita ikat dengan tekad. Jadi manusia dalam sampai melakukan satu perbuatan yang diniati itu ternyata melalui beberapa proses. Pertama, benarnya ucapan, kemudian diniati, kemudian niat itu harus ada tekad. Nah, sampai pada tekad ini manusia kadang-kadang mempunyai problem. Nah, tekad itu kadang-kadang dieksekusi dengan perbuatan, ada yang nggak jadi. Selama beberapa lama, seperti itu, ragu-ragu, ada aja ujian-ujiannya ketika mau berbuat baik. Dan itu memang sudah menjadi sunatullahnya demikian. Jadi orang kalau mau melakukan kebaikan itu ada ujian-ujiannya. Nah kemudian kalau tingkat eh, tekad ini sudah bulat, kemudian naik kepada peringkat yang keempat yakni jujur di dalam memenuhi tekad. Nah, sampai di sini diberikan contoh ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Nadhr. Ketika perang Badar dia absen. Kemudian dia berjanji seandainya ada pertempuran atau peperangan lagi yang dipimpin oleh Rasulullah, niscaya Rasulullah akan menyaksikan aku berlaga di medan tempur. Ternyata Allah memberikan kesempatan di perang Uhud, si sahabat Anas bin Nadhr itu ikut berperang dan syahid. Nah, itu diabadikan dalam Al-Qur'an kisahnya dalam surah Al-Ahzab, rijalun shadaqu ma ahadullah alaih, yakni lelaki-lelaki yang mereka membenarkan apa yang mereka telah berjanji kepada Allah. Kemudian diberikan contoh juga ini dalam hal berjuang. Dalam hal yang lain ini ada contohnya berarti kasusnya banyak. Nah, di sini diberikan contoh kedua, berkata Imam Mujahid, seorang generasi tabi'in ahli tafsir, ada dua orang lelaki yang keluar malain minan nas di satu perkumpulan orang-orang yang mereka lagi duduk. Faqala, kemudian dua orang lelaki tadi berkata, in razaqanallahu ta'ala malan lanasaddaqan. Seandainya Allah memberikan aku rezeki, aku pasti akan bersedekah. Ternyata setelah dikasih rezeki, fabakhilu bih, mereka bukannya sedekah malah pelit. Hal ini diabadikan di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-75. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dan di antara manusia ada orang yang berjanji, sungguh seandainya Allah memberikan rezeki kepada kami dari karunia-Nya, kami benar-benar akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang solih. Ketika Allah memberikan mereka dari anugerahnya, bakhilu bih, malah mereka pelit. Ini kira-kira model seperti ini ada apa enggak ini? Di Quran yang ada pasti, pada kenyataan hidup pasti nggak mungkin, pasti ada model-model yang seperti ini nih. Nah, nanti kalau dapat rezeki mau kayak gini, mau bantu orang tua, mau ini dan segala macam, giliran udah dikasih rezeki berpaling. Ketika dalam kehidupannya itu menjumpai problem nyungsep, rasain loh. Itu benar, ini ditulis di dalam Al-Quran. Kemudian saya lanjutkan, mereka berpaling dan mereka menjauh. Artinya nggak mau sedekah. Dengan apa yang diucapkan, mereka mengingkari janjinya. Fa'aqabahum, yang ngerikan seperti ini. Kalau terus-menerus seperti itu, fa'aqabahum nifaqan. Kemudian Allah menjadikan mereka, yakni menutup mereka, mengakhiri nifaqan dengan sifat munafik fi qulubihim, pada hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, sampai hari mereka berjumpa kepada Allah. Kenapa? Bima akhlafullaha, sebab mereka mengingkari Allah, ma wa'aduhu, terhadap apa yang mereka telah berjanji, wa bima kanu yakdzibun, dan karena apa yang mereka telah berdusta. Jadi dalam kehidupan itu kalau untuk berjihad itu kelihatannya grade-nya itu terlalu tinggi. Yang biasa-biasa aja lah.
Seandainya Allah memberikan lapang pada rezekiku, nanti aku akan berbuat baik A, B, C, D. Ternyata setelah diberikan rezeki berpaling. Kalau terus-menerus seperti itu, ancamannya dalam surah At-Taubah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah akan mengakhiri mereka dengan sifat munafik. Berarti uraian dari Imam Ghazali, ucapan, niat dalam hati, setelah niat berupa tekad, setelah tekad nanti berjuang lagi untuk sungguh-sungguh akhirnya bisa berbuat baik. Ternyata nggak gampang. Ya Lutfi ya, berbuat baik sampai dieksekusi dengan perbuatan itu nggak gampang. Aku kalau punya kesempatan nanti akan A misalnya. Ternyata setelah dikasih kesempatan ada aja ngelesnya. Ya kan? Ada beberapa modal untuk ngeles itu Mas Toto. Ya kan? Itu namanya bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Ya introspeksi pada diri kita masing-masing. Kita itu ya termasuk saya Mas Toto ya kan. Saya nanti kalau diberikan kesempatan malam saya akan sholat witir dan akan saya lanjutkan dengan sholat taubah karena banyak dosa. Alah gombal apa? Terus malam malah nonton nyantai. Padahal sudah berjanji dalam hati yang sederhana aja. Sholat witir nggak pernah ditinggalkan Rasulullah. Kok ada lebihnya? Sholat lagi. Padahal banyak waktu tapi banyak ngelesnya. Kembali kepada diri kita. Lu samalah undur-undirnya Mas Toto sama saya samalah manusia kok punya hawa nafsu. Ya Pak Karno ya. Itu banyak kerjaan capek. Alah capeknya berapa persen sih? Lebih banyak apa namanya kesempatan. Cuman gara-gara nafsunya itu liar, nggak pernah ditekan. Ya akhirnya dibanting. Kan kayak gitu. Mau sholat kalah, mau sholat kalah, mau baca Quran kalah. Kenapa? Nafsunya tidak pernah dididik dari dini, dari kecil. Akhirnya sampai tua ya kalah aja. Ada kota amal lewat, diem aja. Giliran, oh iya kayak gitu-gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.